Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dalfaris dari Ilkom Batch 12. Saya di sini ingin menganalisis sebuah event yang terkena masalah komunikasi, yaitu event yang saya ambil yaitu event konser dari konser Dewa Pesta Rakyat 30 tahun berkarya. Nah, konser ini yang diadakan pada tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Februari tanggal 3 di Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, Dewa yang kita tahu juga, Dewa 19 adalah salah satu band legendaris Indonesia yang mengadakan konser akbar untuk merayakan 30 tahun berkarya di industri musik. Nah, konser ini merupakan bentuk penghargaan bagi para penggemar setianya yang biasa disebut tuh atau yang biasa dikenal tuh sebagai Baladewa, serta bagian dari tur yang diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Sebagai konser besar yang dinantikan, konser ini diselenggarakan di JIS dengan kapasitas puluhan ribu penonton. Nah, di mana sih letak masalah komunikasinya? Nah, letak masalah komunikasinya itu yaitu meskipun konser ini sangat dinantikan, sejumlah masalah komunikasi muncul baik sebelum, saat maupun setelah acara, terutama terkait manajemen komunikasi antara penyelenggara dan penggemar atau penonton, dan juga dengan media sosial. Berikut beberapa. Nah, di sini adalah poin-poinnya. Yang pertama yaitu informasi tidak konsisten dan terlambat. Banyak penggemar mengeluhkan minimnya informasi yang jelas tentang alur masuk ke stadion, lokasi parkir, hingga pembagian area penonton. Ketika hari konser, banyak pengunjung yang kebingungan mencari lokasi pintu masuk yang sesuai dengan tiket mereka. Informasi yang minim dan tidak konsisten menyebabkan penonton harus berdesakan di setiap titik akses untuk masuk ke depan, masuk ke dalam konser tersebut. Nah, yang membuat suasana tuh menjadi kacau dan tidak nyaman tentunya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada dari kapasitas tempat dan keselamatan pengunjung. Nah, JIS yang kita tahu juga adalah stadion yang baru pertama kali digunakan untuk konser skala besar, dan banyak penonton merasa jumlah akses keluar masuk stadion tidak memadai untuk kapasitas penonton yang hadir. Ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan karena akses yang kurang tertata dan terbatas untuk mengakomodasi evakuasi cepat. Kurangnya komunikasi terkait protokol keselamatan dan tata ruang membuat banyak penggemar merasa kurang diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu kekecewaan penonton VIP dan pengaturan tempat duduk. Para penonton yang membeli tiket VIP mengeluh karena tidak mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang sesuai dengan harga tiket yang tentunya pasti mahal, berbeda dengan tiket yang lainnya. Selain itu, banyak penonton merasa bahwa penempatan mereka tidak sesuai dengan yang dijanjikan saat pembelian tiket. Nah, kekurangan informasi dari penyelenggara mengenai tata letak dan fasilitas VIP membuat sebagian penggemar merasa kecewa dan kurang dihargai. Nah, yang keempat, cerita komunikasi di media sosial tentunya. Banyak penggemar yang mencoba mendapatkan informasi terkait konser melalui akun media sosial resmi dan akun media sosial fanbase atau fanpage-nya. Namun sayangnya respon dari pihak penyelenggara dianggap lambat dan tidak memberikan solusi memadai setelah acara selesai. Keluhan penggemar membludak di media sosial yang kemudian direspon penyelenggara secara terbatas. Hal ini memperlihatkan kurangnya manajemen komunikasi digital yang baik, terutama dalam menghadapi keluhan dan pertanyaan dari para audiens atau dari para penonton yang merasa kebingungan dengan konser tersebut. Nah, apa aja sih dampaknya dari masalah komunikasi ini? Masalah komunikasi ini menciptakan kesan negatif bagi sebagian besar penggemar, terutama mereka yang merasa pengalaman mereka tidak sesuai ekspektasi. Alih-alih meninggalkan kenangan indah, beberapa penonton merasa kurang puas dengan pengalaman yang mereka alami, dan ini berdampak pada
citra event organizer dan penyelenggara JIS sebagai lokasi konser. Nah, yang kita tahu juga dengan masalah komunikasi dari konser Dewa 30 tahun ini merasakan pasti banyak kecewa karena ini adalah mungkin event yang menurutnya sangat besar dan sangat berkesan, apalagi yang sudah mengikuti beberapa puluh tahun terakhir atau belasan. Nah, pembelajarannya dari kasus ini ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Yang pertama yaitu manajemen informasi yang tepat dan real time. Komunikasi seharusnya lebih intensif sebelum dan selama acara berlangsung, terutama pada media sosial atau website resmi agar penggemar bisa mendapatkan informasi terbaru. Nah, selanjutnya yaitu pastinya evaluasi keselamatan kapasitas tempat, mengantisipasi jumlah pengunjung dengan pengaturan akses yang memadai dan prosedur keselamatan untuk memastikan kenyamanan dan keamanannya tentunya. Dan selanjutnya pengelolaan media sosial yang responsif. Tim media sosial harus dapat merespon pertanyaan dari para audiens atau penonton itu dengan cepat dan jelas. Pertanyaan maupun keluhan penonton itu harus dijawab dengan jelas, terutama di event besar seperti konser Baladewa ini yang melibatkan banyak orang, bahkan ribuan orang. Nah, selanjutnya komunikasi pengaturan tempat duduk yang transparan. Penting memberikan informasi yang akurat mengenai layout konser dan fasilitas VIP agar ekspektasi penonton sesuai dengan apa yang mereka beli. Nah, dari studi kasus ini itu menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelenggarakan event besar yang bukan hanya mempengaruhi pengalaman penonton, tapi juga reputasi event organizer dan para bagian-bagian yang terkait dalam event ini atau yang terlibat. Nah, sekian analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.